Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dea Amalia Zahra. Di pertemuan pertama podcast kali ini, saya ingin membahas suatu isu politik yang umum terjadi, yaitu politik uang dalam pemilu. Kali ini, saya bersama narasumber yang cukup mengikuti isu-isu politik di negeri ini. Silahkan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Galhamia Pramesti. Oke, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya ingin tanya, menurut pandangan kamu itu politik uang dalam pemilu seperti apa? Oke, politik uang itu menurut saya kayak suatu tim sukses dari suatu calon politikus untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mencoblos calon tersebut. Dalam kata lain ya kayak praktik jual beli suara dalam suatu pemilu kayak gitu. Oh iya. Lantas bentuk politik uang itu seperti apa aja sih? Bentuk politik uang bisa berupa uang dan berupa fasilitas umum seperti pembangunan masjid, musola, dan jalan-jalan. Ya biasanya para politikus menarik simpati masyarakat dengan mereka hadir dalam suatu forum disertai dengan barang atau keuntungan lainnya seperti perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, dan juga selain itu, calon politikus juga membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilihan. Oh, jadi kayak tanda kutip tuh kayak ada orang datang, mereka datang tapi pakai embel-embel gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau di lingkungan kamu tinggal, apakah politik seperti itu sudah lumrah terjadi? Kalau di tempat saya itu sangat lumrah terjadi. Bahkan di lingkungan tinggal saya, hal itu sudah seperti menjadi budaya. Jadi misalnya ya, biasanya itu ada serangan fajar. Nah, serangan fajar itu ada orang yang datang di hari H pencoblosan atau H-1 pencoblosan. Nah, biasanya penghuni rumah tersebut tetap menerima uang tersebut meskipun pada nantinya pada saat pencoblosan penghuni rumah tersebut tidak mencoblos siapa yang memberi ia uang. Jadi ya kayak gimana ya, meskipun para pencalon memberi uang belum tentu mereka juga dicoblos. Jadi menurut saya kita tuh ya harus punya prinsip gitu loh, kalau menolak ya tolak, kalau nerima ya harus amanah dengan pesan yang dititipkan. Jadi orang tuh jangan abu-abu gitu loh. Oh iya, saya paham. Lantas kalau misalkan ya di suatu waktu ada orang yang datang ke rumahmu untuk memberikan politik uang dalam tanda kutip serangan fajar, apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan itu ya saya akan menolak secara halus. Yang saya inginkan ketika memilih suatu pemimpin itu ya benar-benar dari hati dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi saya tidak ingin sembarangan memilih hanya karena saya diberi embel-embel ya seperti itu. Jadi saya itu sebisa mungkin tuh memilih sesuai kata hati yang menurut saya yang amanah, bertanggung jawab, dan mampu memberi perubahan yang lebih baik. Oke. Kalau dalam pandanganmu sendiri itu hal yang membuat politik uang sulit hilang dari Indonesia itu apa aja sih gitu? Kalau buat faktor ya, menurut saya tuh ada faktor budaya, di mana politik uang dalam pemilu itu sudah membudaya di Indonesia. Kayak masyarakat itu tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian, itu budayanya. Nah, hal ini itu dimanfaatkan politikus untuk menjalankan politik uang. Lalu ada juga faktor politik, di mana calon politikus kurang memiliki program kerja yang matang, namun ingin menang. Di sisi lain juga partai politik yang mengusung tidak berperan banyak selain membantu percalonan. Jadi ya tidak membantu mengenai pematangan konsep atau pematangan visi misi, namun hanya membantu pada saat pendaftaran aja gitu. Iya. Jadi pematangan programnya kurang gitu ya? Iya. Terus ada lagi juga faktor hukum. Seharusnya ketika terjadi politik uang itu pemberi dan penerima harus sama-sama dihukum. Tapi di sekarang ini, di Indonesia sekarang ini yang terjadi itu justru malah
hanya pemberi saja yang dihukum, yang diberi hukuman. Namun itu jika terlihat. Apabila hal itu tidak terlihat oleh aparat kepolisian ataupun aparat keamanan ataupun bahkan malah aparat kepolisian membenarkan hal tersebut, ya tidak ada yang dihukum. Iya sih, saya tertarik pembahasan kamu yang tentang faktor budaya tadi sih. Memang masyarakat Indonesia itu orangnya ya nggak enakan gitu loh. Jadi kayak ya lebih nggak enakan sih lebih tepatnya, makanya mereka itu mau menerima jika diberi apa saja. Kemudian kalau dari segi pandangmu sendiri, permasalahan politik di Indonesia apakah dapat diatasi gitu? Kalau dapat diatasi sih tentu dapat diatasi ya, walaupun sulit. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mencoba. Sebenarnya permasalahan ini juga termasuk PR bagi anak bangsa, khususnya mereka-mereka yang sudah mengetahui atau paham tentang politik. Makanya, kita itu sebagai kaum milenial sudah harus mulai kritis terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ya jangan hanya menonton, tapi cobalah untuk anak Indonesia itu menjadi pengubah dan penggerak demi perubahan Indonesia itu sendiri. Iya sih, saat ini tuh memang keadaan generasi anak muda tuh memprihatinkan karena mereka kayak ibaratnya ya bukan cuek sih, lebih tepatnya tuh kurang peduli. Iya, kurang peduli terhadap bangsa sendiri gitu loh. Jadi ya itu sih PR-nya. Kalau dampak negatif sendiri dari timbulnya budaya politik uang dalam pemilu itu apa saja gitu? Kalau dampak negatifnya ya seperti merusak sistem demokrasi Indonesia, kemudian melahirkan pemimpin yang orientasinya mengutamakan kepentingan pribadi, karena ia mau menang ya ia harus melakukan apapun agar dia menang, contohnya seperti itu, serta mengabaikan kepentingan rakyat. Sama satu lagi, tidak jarang pemimpin tersebut cenderung mencari cara agar modal yang ia keluarkan selama masa kampanye dapat kembali. Dan juga banyak juga itu ya kayak pemimpin itu mau menjabat tapi itu tidak berorientasi pada perubahan apa yang dia pimpin, tapi ya dia mau mencari keuntungan yang lebih aja dari biasanya gitu. Kamu kan masih muda, biasanya tuh pemikiran anak muda itu luas dan kompleks. Nah, sebagai kaum milenial, usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau saya itu ingin membentuk suatu komunitas yang anggotanya itu generasi milenial, ya seperti kita ini. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk bergabung, ya layaknya komunitas pada umumnya. Tentu kita akan membentuk suatu struktur di komunitas itu agar lebih terorganisasi dengan baik. Kemudian kita akan memulai berdiskusi seputar permasalahan politik uang yang terjadi di Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sasaran pertama kami nantinya kaum remaja yang sebentar lagi akan memiliki hak pilih. Kita nanti akan memberikan suatu pengantar, arahan, serta mengajak diskusi mereka. Dan juga mengajak mereka bergabung di salah satu program komunitas kami, di mana program itu akan lebih membuka pikiran dan pengetahuan remaja seputar pemilu. Apabila kaum remaja sudah tertarik pada komunitas kami, maka langkah selanjutnya adalah terjun ke masyarakat. Kita akan mulai dengan menghadiri forum di suatu masyarakat dan akan mulai berdiskusi serta sosialisasi tentang politik uang. Nah, yang terjun di masyarakat itu juga tidak sembarangan orang, tetapi akan ada seleksi. Karena yang kita tahu, menghadapi masyarakat itu lebih sulit dan perlu ekstra kesabaran yang tinggi. Jadi itu sih suatu rencana yang akan saya bangun. Saya cukup mengapresiasi sih pemikiran kamu. Jadi kayak gimana ya, kita tuh mulainya tuh malah ke generasi di bawah kita dulu gitu loh. Baru kalau generasi di bawah kita udah bisa istilahnya diarahkan, nanti baru ke generasi di atasnya kita. Karena mengatur generasi bawah itu lebih mudah daripada mengatur generasi atas. Pasti kan kalau generasi di atas kita diatur tuh ya banyak banyak tantangan juga, dan juga istilahnya ada tekewuh kayak gitu. Iya. Satu pertanyaan lagi, kita
tentang pandangan kamu tentang calon pemimpin bangsa yang menggunakan cara curang seperti itu untuk bisa memenangkan pemilu. Kalau pandangan aku sih ya, menurut saya tuh kenapa kita tidak bersaing secara sehat aja gitu. Kita juga harus memikirkan efek yang akan datang ketika kita memakai cara yang curang. Kalau baru mencalonkan diri saja sudah berani untuk curang, lantas apa yang akan terjadi ketika nantinya kita terpilih di suatu pemilu itu? Tentu kita dipastikan akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Memang, menerapkan prinsip kejujuran tidak semudah dengan kata yang diucapkan. Praktiknya pun sulit, tapi percaya saja bahwa sesuatu yang dimulai dengan kejujuran akan menanamkan nilai-nilai yang baik untuk kedepannya. Ya, jadi gimana ya? Ketika kita sudah memutuskan masuk ke dunia politik, ya harus siap mental dan juga harus siap dengan segala resiko yang akan datang. Ya, termasuk tentunya ketika kita memilih cara yang jujur pun ya pasti akan ada resiko yang lebih lagi. Tapi cetakan pemimpin yang menggunakan cara jujur sama menggunakan cara yang curang tadi itu memang beda. Jadi biasanya pemimpin yang jujur itu prinsipnya lebih kuat daripada pemimpin yang mereka yang menggunakan cara-cara yang curang. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mau menghadiri podcast kali ini. Ya, sama-sama. Oke guys, jadi hal yang bisa kita ambil dari perbincangan kali ini bahwa kita sebagai kaum milenial harus ikut serta memberi penolakan politik uang saat ini, saat pemilu. Jadi kita harus menyadarkan masyarakat kalau suatu pemilu tidak harus dengan politik uang bagi calon politikus. Dan untuk masyarakat, kita harus bijak dalam menentukan pilihan dan jangan terpengaruh jika diberi sesuatu dengan maksud tertentu. Oke, thank you guys.